Katanya di salah satu desa tua di Cirebon, ada sebuah sumur angker yang sudah melegenda di kalangan warga setempat. Sumur itu dikenal dengan sebutan sumur berdarah. Nama yang terdengar menyeramkan, karena setiap orang yang mendengarnya pasti langsung membayangkan air merah pekat, seperti darah yang mengalir dari dasar sumur itu sendiri. Namun kenyataannya, bukan karena airnya selalu merah setiap hari, melainkan ada sejarah kelam yang membuat sumur itu dijuluki begitu. Dulu, pada masa penjajahan, sumur itu dipakai untuk membuang korban pembantaian. Tubuh-tubuh tak berdosa dijatuhkan ke dalam sumur, darah mereka mengalir dan bercampur dengan air jernih, meninggalkan jejak kematian yang tak pernah benar-benar hilang. Warga percaya bahwa arwah-arwah yang tewas di sana tidak pernah menemukan ketenangan. Mereka masih gentayangan, masih terjebak, masih bergentayangan menunggu saat untuk menunjukkan dirinya pada siapapun yang berani mendekat. Sejak saat itu, sumur ini dipercaya menyimpan arwah penasaran, dan cerita tentangnya diwariskan turun-temurun. Orang-orang desa sudah berkali-kali berusaha menutup sumur tersebut. Ada yang menggunakan kayu tebal, menumpuknya rapat-rapat hingga seolah mustahil ada celah cahaya yang bisa masuk. Ada juga yang mencoba menutup dengan semen, bahkan ada yang memanggil seorang dukun tua untuk mengadakan ritual khusus, menaburkan bunga 7 rupa, membaca mantra, dan menaruh sesajen. Namun semua usaha itu sia-sia. Kejadian aneh selalu terjadi. Jika malamnya sumur sudah ditutup, maka besok paginya warga akan mendapati sumur itu kembali terbuka, seolah-olah tidak pernah disentuh sama sekali. Kayu-kayu penutupnya tergeletak jauh, semen yang dipasang semalam mendadak retak dan ambruk, bahkan sesajen yang baru saja diletakkan hilang entah kemana. Tidak ada yang tahu siapa yang membuka atau merusaknya, tapi semua orang yakin, itu bukan ulah manusia biasa. Sumur itu seperti punya kehendaknya sendiri, menolak untuk dikurung, menolak untuk dihilangkan dari pandangan. Seiring berjalannya waktu, muncul mitos yang semakin memperkuat rasa takut warga desa. Konon, siapapun yang berani menatap air sumur itu terlalu lama akan bernasib buruk. Pertama, wajah orang itu akan perlahan terlihat pucat, seolah-olah seluruh darahnya tersedot keluar. Tidak hanya itu, dalam beberapa hari, tubuhnya akan semakin lemas, matanya sayu, bibirnya kering. Dan puncaknya, orang itu akan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya, apakah dibawa arwah-arwah di dalam sumur, atau justru tubuhnya ditarik masuk ke dalam dasar air yang gelap. Yang jelas, tidak pernah ada satupun korban yang ditemukan kembali. Mitos itu semakin menakutkan ketika beberapa orang desa yang pernah nekat mencoba membuktikan cerita itu benar-benar lenyap begitu saja. Ada seorang pemuda, anak dari tetua kampung, yang kabarnya terakhir terlihat sedang menantang kawan-kawan untuk berani menatap air sumur berdarah. Beberapa hari setelahnya, dia hilang, tidak kembali ke rumah, dan warga menemukannya terakhir kali di sekitar sumur itu. Setelah kejadian itu, orang-orang makin yakin, sumur itu memang memiliki kutukan. Karena itulah, warga desa hanya berani melewati jalan di dekat sumur pada siang bolong, ketika matahari terang menyinari. Itu pun mereka akan berjalan cepat, tanpa menoleh, tanpa berani menatap ke arah sumur. Anak-anak kecil sering dilarang keras bermain di sana. Bahkan jika ada bola atau mainan yang jatuh ke dekat sumur, orang tua mereka lebih memilih membiarkannya hilang daripada harus mengambil risiko mendekat. Pada malam hari, tempat itu benar-benar pantang didekati. Tidak ada satupun orang yang mau lewat. Jalan setapak di sekitar sumur selalu sepi, bahkan ketika suara jangkrik dan burung malam terdengar bersahut-sahutan, suasana di sekitar sumur itu selalu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih mencekam, seakan-akan udara di sana lebih dingin daripada tempat lain. Cerita-cerita menyeramkan terus berkembang. Ada yang bilang kalau berdiri di dekat sumur itu saat tengah malam, suara rintihan lirih akan terdengar, seperti orang yang minta tolong dari dasar air. Ada juga yang bersumpah pernah melihat tangan pucat keluar dari dalam sumur, meraih udara kosong lalu menghilang kembali. Seorang kakek pernah bercerita bahwa ketika dia masih muda, dia melihat dengan mata kepala sendiri, seekor kambing yang hilang semalaman ditemukan mati di dekat sumur dengan tubuh kaku dan matanya membelalak penuh ketakutan. Beberapa orang lain mengaku, meski tidak pernah mendekat, mereka sering bermimpi aneh setelah berjalan melewati area sumur itu. Dalam mimpi mereka, ada bayangan hitam yang selalu berdiri di bibir sumur, dengan tubuh basah kuyup, menatap tanpa wajah, hanya lubang hitam di tempat mata seharusnya. Bayangan itu seolah memanggil, melambai, menyuruh orang untuk mendekat dan menatap ke dalam air.
Semakin lama, cerita ini makin berlapis dengan tambahan kisah-kisah dari mulut ke mulut. Ada yang percaya bahwa sumur itu bukan sekadar tempat arwah penasaran, tapi juga gerbang menuju dunia lain. Katanya, sumur berdarah adalah jalan masuk bagi roh-roh gelap untuk keluar dan berkeliaran. Itulah sebabnya setiap malam, aura di sekitar sumur terasa berat, seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi dari kegelapan. Banyak juga orang yang percaya bahwa sumur itu menyukai orang-orang yang penuh rasa penasaran. Semakin ingin tahu seseorang, semakin besar kemungkinan sumur itu akan memanggilnya. Mungkin itu sebabnya, meski warga asli desa sudah paham pantangan dan larangan, tetap saja ada orang luar yang datang karena ingin membuktikan cerita ini nyata atau tidak. Dan kebanyakan, yang datang karena penasaran itulah yang kemudian jadi korban. Warga desa selalu mewanti-wanti siapapun yang berkunjung. Jangan main-main di dekat sumur, jangan menatap airnya, bahkan jangan berani menantang keberadaan sumur itu dengan ucapan meremehkan. Pernah ada orang luar desa yang dengan sombong berkata, "Ah, itu cuma mitos. Mana mungkin ada sumur bisa bikin orang hilang." Malamnya, orang itu menghilang. Mobilnya masih terparkir di pinggir jalan desa, tapi orangnya raib. Polisi sempat datang, melakukan pencarian, memeriksa lokasi sumur. Tapi hasilnya nihil. Dari situlah desa ini semakin dikenal sebagai tempat penuh misteri. Sumur berdarah bukan hanya sekadar cerita rakyat, tapi sebuah rahasia gelap yang belum bisa dijelaskan dengan logika. Bagi sebagian orang, cerita ini memang hanya terdengar seperti dongeng penakut anak-anak. Namun, bagi warga desa yang sudah hidup berdampingan dengan sumur itu selama puluhan tahun, mereka tahu betul kengerian yang terkandung di balik airnya. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menantang. Karena siapapun yang berani menatap air sumur berdarah terlalu lama, nasibnya hanya dua kemungkinan, mati dengan cara misterius, atau menghilang tanpa jejak, seakan ditelan bumi.